Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 2, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemikiran ekonomi Islam Mustafa Ahmad Zarko tentang subbab hak dan milik yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Zarkasi MPDI. Selamat menyimak. Adapun definisi hak secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu al-haq yang memiliki persamaan kata as-subut atau tetap, kokoh dan wajib. Sedangkan menurut Mustafa Ahmad Zarko adalah ikhtisos iqrar bi asyaru sultan au taklifan. Suatu ketentuan khusus yang karenanya syarak menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Mustafa Ahmad Zarko kemudian membagi hak dari segi kepemilikan ada dua macam. Pertama, hak Allah. Hak ini dihubungkan dengan nama Allah karena kepentingannya yang besar dan kemanfaatannya yang mencakup keseluruhan makhluk. Hak ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Hak ini juga dinisbahkan kepada Allah karena urgensi dan kemerataan manfaat yang dihasilkan untuk kepentingan masyarakat luas. Sebagai contoh, ibadah sholat, puasa, amar ma'ruf nahi mungkar. Syarat dan ketentuan hak Allah antara lain, hak Allah tidak boleh digugurkan dengan pemaafan, damai, atau kerelaan. Oleh karena itu, hukuman untuk kasus pencurian tidak akan gugur meskipun pihak yang kecurian memaafkannya atau ia berdamai dengan si pencuri setelah kasus tersebut sampai kepada pengadilan. Hak Allah ini juga tidak bisa diwariskan. Oleh karena itu, tidak wajib bagi ahli waris untuk melakukan ibadah yang tidak dilakukan oleh orang yang mereka warisi, kecuali jika ia mewasiatkan untuk melaksanakannya. Hak dari kepemilikan yang kedua adalah hak manusia. Hak manusia merupakan sesuatu kemaslahatan atau kekuasaan yang dimaksudkan untuk kepentingan khusus pemiliknya. Baik, hak itu bersifat umum seperti kesehatan, hak memperoleh kesehatan, hak menjaga keamanan harta, melawan kejahatan, maupun menikmati fasilitas umum milik negara. Contoh sederhana adalah hak penjual mendapatkan untung dari pembeli ketika menjual barang. Ataupun hak seorang istri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Syarat dan ketentuan dalam hak manusia yang berkaitan dengan hak manusia dikaitkan kepada sifatnya dapat dipahami bahwa hak-hak manusia yang berhubungan dengan hukuman mempunyai sifat sebagai berikut antara lain. Adanya pemaafan, pembebasan, dan perdamaian dari pihak-pihak yang bersangkutan. Tidak berlaku sistem saling menimpa, jadi hukuman dapat bertambah apabila ia melakukan pidana berulang. Hak ini bisa diwariskan dan berlaku secara turun-temurun atau pewarisan. Muhammad Zarko kemudian melanjutkan pembagian hak dari segi objek, yaitu berkaitan dengan benda atau tidak, dibagi menjadi dua. Pertama, hak maliyah, yaitu hak yang terkait dengan harta benda dan manfaat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Mustafa Ahmad Zarko, yaitu sesuatu hak yang berhubungan dengan benda-benda konkret nyata, antara lain misalkan hutang piutang. Kedua, hak ghairu maliyah adalah hak yang tidak berhubungan dengan benda, seperti hak wali atas nama anak-anak atau orang-orang yang di bawah perwaliannya. Hak lain contoh dari ghairu maliyah adalah hak politik, misalnya
hak untuk memilih dan dipilih. Mustafa Ahmad Zarko lebih lanjut melakukan pembagian hak ditinjau dari segi wewenang, yaitu pertama hak diyani atau hak keagamaan adalah hak-hak yang tidak boleh dicampuri, diintervensi oleh kekuasaan pengadilan. Misalnya, dalam hal persoalan hutang yang tidak dapat dibuktikan oleh pemberi hutang karena tidak cukupnya alat bukti di depan pengadilan. Sekalipun tidak dapat dibuktikan di depan pengadilan, maka tanggung jawab orang yang berhutang di hadapan Allah tetap ada dan dituntut pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu, apabila lepas dari hak kekuasaan pengadilan, seseorang kelak tetap akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah hak qadai atau disebut juga dengan hak pengadilan, yaitu seluruh hak yang tunduk di bawah kekuasaan pengadilan. Dan pemilik hak itu mampu untuk menuntut dan membuktikan haknya di depan hakim. Perbedaan kedua hak ini terletak pada persoalan zahir dan batin. Hakim hanya boleh menangani hak-hak zahir yang tampak nyata atau bisa dibuktikan. Sedangkan hak diyani menyangkut persoalan-persoalan yang tersembunyi dalam hati yang tidak terungkap di depan pengadilan. Setelah tadi saya menjelaskan tentang definisi hak dan beberapa pembagiannya, maka lanjut pada pembahasan milik. Milik berasal dari kata al-milk yang secara bahasa berarti penguasaan terhadap sesuatu. Adapun secara istilah, menurut Mustafa Ahmad Zarko, adalah wewenang khusus seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya berbuat apa saja sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan secara syar'i. Mustafa Ahmad Zarko kemudian membagi kepemilikan tersebut dari segi penguasaannya. Pertama, kepemilikan pribadi, yaitu harta yang dimiliki oleh individu atau beberapa individu. Yang dimaksud di sini adalah syirkah. Kepemilikan ini menyebabkan orang lain terhalang untuk menguasainya, seperti rumah, kebun, dan lain-lain yang merupakan milik seseorang atau pribadi. Kedua adalah kepemilikan publik, yaitu harta yang manfaatnya bisa diambil atau digunakan oleh semua orang, sehingga tidak boleh dikuasai oleh individu. Misalkan seperti sungai dan jalan raya. Ketiga adalah kepemilikan negara. Kepemilikan dalam bentuk ini merupakan harta aset atau aset milik negara. Maka penguasaannya juga dikuasai oleh negara dan dikelola oleh negara, serta manfaatnya adalah untuk publik. Mustafa Ahmad Zarko kemudian membagi kepemilikan dari aspek penguasaan. Pertama, kepemilikan yang sempurna atau al-milkut tam, yaitu apabila materi dan manfaat harta dimiliki sepenuhnya oleh seseorang. Misalnya, seseorang yang memiliki rumah, maka dia bebas untuk menguasai rumah tersebut dan memanfaatkannya secara bebas selama tidak bertentangan dengan syarak. Kedua adalah al-milkun nakis, kepemilikan yang tidak sempurna, yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu tetapi manfaatnya dikuasai oleh orang lain. Seperti seseorang yang mempunyai sebidang tanah atau sawah yang disewakan kepada orang lain. Mustafa Ahmad Zarko kemudian menjelaskan terdapat 4 cara agar seseorang memiliki kepemilikan yang sempurna. Pertama, dengan cara pengambilan atau penguasaan harta yang dibolehkan, disebut juga dengan ihrasul mubahah.
Contohnya misalkan seorang nelayan yang pergi melaut untuk mencari ikan. Dia boleh memanfaatkannya sendiri atau diperjualbelikan. Kedua, dengan cara akad perjanjian, perikatan, pemindahan milik atau disebut juga dengan al-uqud an-nakilah lil milkiyah. Ini melalui transaksi yang dilakukan dengan seseorang atau lembaga hukum seperti jual beli mobil, sepeda motor, sewa menyewa sawah, atau pinjam meminjam lainnya. Ketiga, dengan cara penggantian atau al-khalafiyah. Artinya, seseorang menempati atau mengganti kedudukan pemilik yang memiliki harta, di mana seseorang menjadi pemilik sempurna melalui peninggalan dari orang yang diwarisinya, seperti menerima harta warisan dari ahli waris yang telah wafat. Terakhir, dengan cara kelahiran atau tawalud minal mamluk, hasil atau buah dari harta yang telah dimiliki seseorang. Baik hasil tersebut datang secara alami seperti buah-buahan yang ditanam dari pohon yang dimiliki atau dari kulit domba yang disembelih, ataupun hasil tersebut secara perbuatan seperti hasil usahanya sebagai pekerja maupun keuntungan dagang yang diperoleh ketika seseorang melakukan transaksi jual beli. Adapun sebab-sebab kepemilikan tidak sempurna menurut Mustafa Ahmad Zarko, pertama adalah terjadi karena al-i'arah atau pinjam-meminjam. Ini merupakan akad terhadap pemilikan manfaat tanpa ganti rugi seperti seseorang meminjam buku kepada orang lain. Kedua, terjadi karena ijarah atau sewa-menyewa. Ini merupakan pemilikan manfaat dengan kewajiban membayar ganti rugi atau sewa, seperti sewa rumah, sewa hotel, atau sewa mobil. Ketiga adalah terjadi karena adanya wakaf, merupakan akad pemilikan manfaat terhadap kepentingan orang yang diberi wakaf, karena wakaf itu adalah menahan atau mencegah benda untuk dimiliki seseorang dan menyerahkan manfaat harta tersebut kepada yang dikehendaki pemberi wakaf. Terakhir adalah wasiat, yaitu pemberian yang berlaku setelah yang berwasiat wafat. Jadi wasiat merupakan akad yang bersifat pemberian sukarela dari pemilik harta kepada orang yang lain tanpa ganti rugi yang berlaku setelah yang memberi wasiat wafat. Demikian pembahasan tentang materi hak milik dalam pemikiran Mustafa Ahmad Zarko. Semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu didiskusikan, mari kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.